Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, anak-anak Bapak yang insyaallah semuanya dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, pada hari ini kita belajar secara virtual, bertatap muka, walaupun menggunakan media yang ada, tapi harus tetap menjadi prioritas kita bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi kita semua. Pada hari ini materi yang kita bahas adalah tentang zakat fitrah. Zakat fitrah. Sebelum masuk ke dalam materi, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca doa. Kita awali dengan membaca suratul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمدلله العالمين. Baik anak-anak, sebelum kita dalam pembelajaran masuk materi, langkah lebih baiknya kalian silahkan absen terlebih dahulu. Kemudian kalian siapkan daripada buku kalian, baik itu berupa buku catatan atau buku paket atau buku LKS kalian sebagai sumber belajar kalian. Dan kalian silahkan menyimak apa yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kedepannya ada manfaat dan insya Allah ilmunya bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, masuk ke dalam bab zakat fitrah dan zakat mal. Kita sebagai seorang yang beragama Islam, tentunya kita mempunyai yang namanya rukun Islam. Apa itu rukun? Adalah sesuatu yang wajib kita kerjakan. Rukun Islam kita pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat yang berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang kedua melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Yang ketiga membayar zakat pada saat bulan Ramadan. Yang keempat kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, yang terakhir adalah kita melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu secara finansial dan mampu secara jasmaninya, artinya sehat, dan rohaninya, mentalnya, artinya sehat, maka diwajibkan. Baik, kita masuk ke bab zakat. Ada yang namanya fikih. Fikih itu adalah ilmu yang membahas tentang tata cara kita beribadah kepada Allah. Fikih salat, mempelajari tentang bagaimana kita salat. Fikih tentang wudu, bagaimana mempelajari kita cara berwudu. Fikih tayamum, bagaimana cara kita belajar untuk bertayamum. Fikih umrah dan lain sebagainya. Nah, yang kita pelajari ini adalah fikih tentang zakat. Nah, maka kita sebagai orang yang beragama Islam harus mengetahui apa itu zakat. Karena setiap tahun kita akan melaksanakan yang namanya zakat. Baik, kita masuk ke definisi zakat atau pengertian daripada zakat. Secara bahasa, artinya suci atau tumbuh atau berkembang atau berkah atau beres. Itu merupakan pengertian zakat secara bahasa. Kemudian zakat ini terdapat di dalam ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Quran surah ke-30 ayat 39, Quran surah ke-9 ayat 103, Quran surah ke-18 ayat 181. Banyak ayat yang menjelaskan tentang pentingnya dan wajibnya kita membayar zakat fitrah itu sendiri. Kemudian apa yang diperoleh daripada kita mengeluarkan zakat? Harta kita menjadi suci, harta kita menjadi berkah,
harta kita menjadi tumbuh, bertambah, jiwa kita menjadi suci, jiwa kita merasa tenang dan berkah. Kemudian perilaku kita akan tumbuh dalam keadaan kebaikan. Itulah manfaat daripada melaksanakan zakat fitrah. Kemudian secara istilah, zakat menurut istilah Islam adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya atau mustahik. Nah, suatu contoh, misalnya kalian pada saat bulan Ramadan ikut orang tua kalian pergi ke masjid untuk membayar zakat. Pertanyaannya adalah zakat yang terkumpul kemudian disalurkan kemana? Nah, dari pihak masjid atau amil zakat akan menyalurkan kepada mustahik. Mustahik itu siapa? Nanti kita akan pelajari. Yang jelas mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat dengan syarat tertentu. Baik, kita lanjut macam-macam daripada zakat. Yang pertama, zakat nafs atau jiwa kita, atau bisa disebut juga zakat fitrah. Ini yang sering kita dengar adalah bayar zakat fitrah. Nah, apa yang kita harus ketahui tentang zakat fitrah itu sendiri? Yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal atau zakat harta. Kita punya harta yang berlebih, ternyata sudah sampai hitungannya, timbangannya lebih, maka wajib kita keluarkan zakatnya. Kenapa? Karena di dalam harta kita terdapat hak orang lain, maka wajib kita kasih keluar, kita berikan kepada yang berhak menerima. Baik, yang pertama adalah zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Kita masuk ke fitrah. Fitrah artinya sifat pembawaan sejak lahir. Manusia ketika lahir pasti dalam keadaan fitrah atau suci, tidak ada dosa. Makanya disebut zakat fitrah, artinya kita mensucikan daripada harta kita dan jiwa kita. Secara istilah adalah kadar harta yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat guna membersihkan diri kita dari perbuatan yang kotor dan keji bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Artinya kesimpulannya, ketika kita mengeluarkan zakat fitrah, maka akan membersihkan daripada diri kita perbuatan-perbuatan kotor yang kita pernah buat, perbuatan-perbuatan keji yang pernah kita lakukan, maka akan dihapus oleh Allah berkat kita mengeluarkan zakat fitrah. Jadi kira-kira manfaat zakat fitrah bermanfaat atau tidak? Jawabannya adalah sangat bermanfaat bagi kita dan orang lain. Baik, sekarang kita membahas tentang hukum zakat fitrah. Hukumnya, kalau Pak kita sholat 5 waktu, hukumnya apa? Wajib. Pak, kita puasa di hari Senin, Kamis, hukumnya apa? Sunnah. Maka hukum zakat fitrah itu sendiri apa? Maka hukum zakat fitrah sendiri kita lihat. Hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib. Wajib hukumnya bagi setiap muslim atau fardu ain, berupa makanan yang mengenyangkan sebanyak 3,1 liter atau 2,5 kg. Nanti kita akan praktekkan bagaimana cara pengeluaran zakat fitrah. Yang jelas hukum daripada mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib. Kenapa wajib, Pak? Karena ini rukun Islam kita, maka wajib kita laksanakan. Kemudian syarat wajib zakat fitrah. Ada syaratnya. Siapa yang mengeluarkan zakat fitrah ini syaratnya apa? Yang pertama, beragama Islam. Harus beragama Islam. Kalau enggak beragama Islam, Pak, enggak wajib. Karena yang diwajibkan dalam berzakat fitrah adalah yang beragama Islam. Yang kedua, yaitu masih hidup saat terbenam matahari Ramadan. Artinya pada saat terakhir mau laksanakan sholat Idul Fitri, setelah sholat Idul Fitri masih hidup, maka wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau misalnya pada saat itu dia meninggal, tidak wajib dia tidak zakat, ya. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada saat malam hari raya Idul Fitri. Artinya pada saat dia mengeluarkan zakat fitrah, pada malam hari itu harus ada makanan yang dia makan untuk besok pagi. Seandainya tidak ada, Pak, sudah kita keluarkan semua, tidak boleh. Berarti tidak memenuhi syarat dia untuk mengeluarkan zakat fitrah, maka tidak usah mengeluarkan zakat fitrah. Tapi kalau misalnya dia ada lebih untuk dimakan pada saat hari raya, maka wajib dia mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian landasan zakat artinya adalah
kita mengambil rujukan di mana Pak zakat nih, kok tiba-tiba ada disuruh zakat. Nah, artinya kita mengambil daripada rujukan kita di Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Mana ayat yang menjelaskannya Pak bahwa kita diwajibkan bayar zakat? Ada, yaitu terdapat dalam surah At-Taubah ayat 103. Bunyinya kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka kanat sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. At-Taubah ayat 103. Artinya apa? Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi tentram jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini adalah landasan yang menjelaskan wajibnya kita mengeluarkan zakat fitrah. Hadis Nabi yang menjelaskan tentang zakat fitrah pun ada. Yang pertama, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala al-'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya apa? Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sok. Apa itu Pak 1 sok? Nanti kita akan pelajari apa itu sok. 2,5 kg kurma atau gandum. Kok nggak beras Pak? Pertanyaannya, karena zaman Rasulullah belum ada beras, maka kita menggunakan beras. Karena pada zaman sekarang mencari gandum dan kurma itu sulit, khususnya mayoritas negara Indonesia makan menggunakan makanan pokok. Makanan pokok kita adalah beras. Bagi siapa Pak? Atas setiap hamba atau orang yang merdeka, laki-laki kah dia, perempuan kah, kecil kah, besar dari orang Islam, maka semuanya wajib mengeluarkan. Beliau menyuruh melaksanakan sebelum orang-orang pergi sholat Idul Fitri. Artinya sebelum sholat Idul Fitri adalah waktu yang afdal untuk mengeluarkan zakat fitrah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Zakat terakhir adalah Bapak sampaikan manfaat daripada mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama, membuat gembira orang yang lemah dan tidak mampu pada saat hari raya. Artinya kita semua punya makanan enak, tapi kita tidak memikirkan orang-orang yang tidak mampu. Maka dengan zakat fitrah kita meringankan beban mereka. Artinya kita makan enak juga, mereka juga harus makan. Itulah sifat Islam. Ketika satunya sakit, maka semua merasakan sakit. Ketika semua gembira, kita harus merasakan gembira. Membersihkan diri dari sifat egois. Artinya egois itu merasa diri sendiri. Biar aja aku makan, dia mau makan terserah. Itu tidak boleh. Orang Islam tidak seperti itu. Orang Islam harus memiliki sifat kasih sayang. Artinya ketika orang lain merasa sedih, kita juga merasa sedih. Ketika orang lain merasa gembira, kita juga merasa gembira. Yang ketiga, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Artinya kita diberi nikmat Allah, makanan, harta, uang, semua dari Allah. Maka di dalam situ ada hak orang lain, kita keluarkan kepada orang yang berhak menerimanya. Kemudian mencegah orang-orang miskin melakukan kejahatan. Kok bisa orang miskin jahat? Bisa saja karena misalnya dia tidak bisa makan, nggak ada uang, nggak ada yang ngasih, tiba-tiba menggunakan cara lain, apa? Mencuri, melakukan kejahatan dan lain sebagainya. Maka kita sebagai orang yang berlebih, gunakan harta kita untuk membagi kepada mereka sehingga mereka tidak melakukan suatu hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hubungan kasih sayang antara pemberi dan penerima zakat akan terjalin. Artinya ketika kita memberi zakat kepada orang lain, hubungan kita dengan orang tersebut akan baik. Karena kita memberi kepada orang tersebut. Itu yang dapat Bapak sampaikan anak-anak. Mudah-mudahan ada yang bisa dipetik daripada hikmah kita mengeluarkan zakat. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan ilmu sedikit ini dalam kehidupan kita. Terkhusus nanti ketika bulan Ramadan, kita ikut orang tua kita untuk membayar zakat. Kita belajar untuk membayar zakat, bagaimana prosesnya. Dan mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, orang tua kita, kakak kita, tetangga kita, dan semuanya diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah
Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dapat lagi bertemu, wabah ini cepat berakhir, kita semua dapat belajar kembali tatap muka seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Akhirin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.